Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun saudara dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tiada kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita di sekitar kita ini mau menceritakan tentang kejadian yang pernah saya alami sendiri. Kejadian ini emang belum lama, yaitu saya itu merasa aneh sampai sekarang ini pun saya masih mencari orang tersebut. Apakah benar dia orang ataupun siapa kita belum tahu, karena sampai sekarang orang itu aku cari nggak ketemu. Awalnya ini gini, saya ini adalah seorang penggemar wayang kulit. Salah satu dalang yang kemarin saya sering ikutin atau sering saya tonton adalah Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho ini adalah salah seorang dalang milenial yang mampu menggemparkan perjutupan di Indonesia. Saya sering ikut atau menyaksikan beliau pentas. Kalau pentas di Yogyakarta, karena rumah Ki Seno itu kan di Gayam, Argosari Dayumanto, dan saya juga gak jauh dari sana, tempatnya saya Kelurahan Argosari Dayumanto. Jadi gini, waktu itu masih pandemi tuh. Tiba-tiba teman saya itu mengabari bahwa Ki Seno Nugroho meninggal dunia. Saya kaget, loh kok meninggal dunia cepet amat, aku bilang gitu kan. Iya mbah, katanya, karena teman saya itu mengambilnya lewat WA ya. Saya pun kaget. Meninggalnya di mana? Di rumah sakit PKU. Kayaknya nggak sakit kok meninggal. Iya mbah, dirawat di rumah sakit PKU, kemudian dia nggak ketolong, meninggal dunia. Aku pun kaget ya, merasa sedih juga sih kehilangan salah satu dalang yang saya suka gitu, istilahnya apa ya, mendadak gitu loh, karena kan istilahnya kayak gitu juga, meninggalnya mendadak. Dalam hati, kemudian malam itu pun saya tidur karena saya kaget tidur, dan pagi harinya saya bangun, kemudian saya pulang. Gimana ya, aku itu pengen melayat apa enggak gitu pada waktu itu. Melayat apa enggak ya? Kalau melayat saya nggak kenal, kalau nggak melayat kok pengennya saya itu ke sana, ke tempat rumah Ki Seno untuk mendoakan beliau. Tapi siapa saya, walaupun tempat Ki Seno memang terbuka buat siapapun, tapi saya itu juga nggak merasa enak lah, aku nggak kenal deket, nggak kenal lah istilahnya, nggak ada yang kenal di situ, siapapun nggak ada yang kenal. Karena saya nggak terlalu, walaupun saya penggemar Ki Seno, tapi saya nggak terlalu mendekat ke beliau ataupun apa. Saya cuman suka aja kalau dia pentas dimanapun saya selalu ngikut, walaupun cuma nonton gitu. Karena saya sama orang terkenal apa ya, nggak suka cari kesempatan atau apa. Yang jelas itu waktu itu saya itu penggemar berat dia lah, istilahnya kayak gitu. Kembali ke cerita, pada waktu itu saya ingin melayat, dalam hati itu pengen melayat sama sekali, tapi saya itu nggak enak karena di sana nggak ada yang ku kenal sama sekali, siapapun nggak ada yang ku kenal di tempat Ki Seno itu. Gimana ya, aku pengen melayat, tapi kalau nggak melayat nggak enak, melayat nggak enak, gimana ya. Wah, doakan aja dari rumah, istilahnya kayak gitu. Kemudian saya mendoakan Ki Seno dari rumah, kita bacakan Yasin, tahlil, dan berdoa. Jika emang setelah berdoa saya bilang gini, jika emang saya boleh melayat ke sana, dan ini bukan karena saya mencari sesuatu dan ingin sesuatu, karena petunjuk Allah, aku ingin, istilahnya apa ya, ingin melayat ke tempat Ki Seno gitu istilahnya. Kemudian saya pun pergi, setelah berdoa itu pergi, istilahnya mau kerja lagi, istilahnya kan karena saya kerjanya ojek online ya, mau ngojek lagi lah.
karena saya udah tenang, udah mendoakan dia agar arwah Kiseno diterima di sisi Tuhan. Istilahnya saya udah lega, udah plong lah, walaupun nggak kesana, yang penting aku udah mendoakan secara khusus lah. Kemudian saya jalan mau dari kampung itu, dari rumah itu sekitar jam berapa ya, jam 9 kalau nggak jam 10, lupa itu waktu itu. Saya itu mau ngecek, mau pergi ngecek lah istilahnya kayak gitu, mau pergi kerja lah. Mendadak di pertigaan Polsek Pedes itu saya dicegat nenek-nenek lah, perempuan tua lah. Aku juga kaget, ada apa nek? Mas mau ngecek nek. Oh boleh kan, offline ya nek ya, karena waktu itu dia nggak bawa HP. Oh aku kasih offline. Ya mas nggak apa-apa. Kemana ya mbah? Nganu, mau melayat tempat Kiseno. Oke mbah, aku antar. Dalam hati, wah ini ada kesempatan, sekalian kita melayat, sekalian kita ngecek. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan bisa istilahnya apa ya, melayat ke rumahnya, melihat beliau untuk terakhir kali, istilahnya kayak gitu. Kemudian di jalan aku tanya sama nenek itu, nenek siapa kok baru melayat, kok nggak tadi malam? Iya mas. Iya le, aku itu yang ngomong Kiseno dari kecil. Saya yang ngomong Kiseno, Mbah Parman dan yang lain-lain. Waktu di Puluhan, istilahnya, karena dulu rumahnya di Puluhan. Oh iya nek. Atau nenek tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Jogja, di kota. Dia cuma bilang gitu. Kotanya mana nek? Pokoknya kota lah, kota gede gitu, bilang gitu dia. Kota gede Gambiran, deket pom bensin, dia bilang gitu toh. Ciri-ciri rumah nek, ciri-ciri rumah menghadap barat, banyak kayu-kayunya gitu kan. Oke nek, kapan-kapan aku main ya nek. Iya. Kemudian aku antar nenek itu ke tempatnya Kiseno. Tapi akhirnya waktu saya masuk itu saya banyak yang nyalamin, tapi nenek ini nggak ada yang nyalamin sama sekali. Katanya yang ngomong Kiseno, harusnya kan dia banyak yang nyalamin, atau yang istilahnya apa ya, mempersilahkan atau apa. Tapi nenek itu segera masuk aja, aku cuma di belakang dia ikut nebeng istilahnya kayak gitu ya. Kemudian saya ngambil tempat duduk di belakang itu pagar itu ya. Nenek itu masuk ke dalam rumah Kiseno. Saya udah di belakang aja, udah nggak apa-apa lah, udah cukup. Kemudian aku mendoakan Kiseno dari situ. Lagi aku udah plong, udah nggak bertanya-tanya lagi ke rumah nggak, ke rumahnya dia nggak, ke rumah dia nggak. Akhirnya aku udah sampean ke rumah Kiseno dan melihat dia untuk terakhir kali, saya udah seneng gitu. Nah setelah itu nenek itu masuk, nggak tahu dia mengapain, nggak tahu lah ya. Aku cuma nunggu sambil lihat-lihat, kira siapa tahu ada temen gitu kan, ada temen yang aku kenal gitu kan. Di daerah situ juga sebenarnya banyak temen sih, tapi nggak ada satupun yang aku kenal ya. Istilahnya ya kita cuma nunggu si nenek ini, karena nenek itu nggak mau ditinggal, maunya PP gitu loh. Setelah nggak lama itu kemudian nenek itu keluar. Nek, mas saya pulang. Nek, kenapa nenek nggak tinggal? Enggak, udah cukup. Tapi kan nenek ini yang ngomong Kiseno, harusnya kan nenek itu nganterin sampai ke liang dia dikebumikan toh nek. Udah cukup, pulang aja yuk gitu. Antar nenek sampai halte ya. Oke nek, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pun pulang. Akhirnya lagi nggak ada yang nyalamin lagi, istilahnya cuma nyalamin itu cuma satu orang kalau nggak dua orang, tapi nggak semua. Kemudian saya pun ngikutin nenek itu pulang gitu. Kita di jalan ngobrol-ngobrol. Udah nek, udah. Oh berarti nenek ini tahu kecilnya Kiseno ya? Tahu semua lah, masa nggak tahu? Kita yang ngomong kok, masa nggak tahu Kiseno itu siapa? Berarti Kiseno itu emang hebat dalangnya ya nek. Iya, dia kuat tirakatnya, kuat istilahnya, prihatinnya waktu dulu itu dia itu istilahnya apa ya, udah aku ngomong dari kecil sih gitu. Oh iya, ngomong-ngomong nenek ini mau turun di mana ini? Antar ke halte nya nek. Nggak nyampe rumah aja nek. Nggak usah, halte aja, nanti repot. Nggak apa-apa nek, sekali-kali gitu kan. Aku bilang gitu. Kemudian nyampe lah kita di halte, yaitu di Pasar Gamping, yang halte Transjakarta Gamping itu. Aku turun di situ. Kemudian nenek ngasih 50.000 sama aku.
ini buat beli bensin. Nggak usah Nek, aku sudah seneng kok bisa boncengin. Nggak usah, kamu ngecek kerja kok, ini buat beli bensin sama rokok. Ya udah Papa, enggak, aku terima ya Nek. Ikhlas kan? Ikhlas, makasih Nek. Kemudian aku pergi. Nah, setelah itu nenek itu masuk ke halte itu dan kita berpisah itu. Nah, mendadak sekitar sekilo itu aku baru mikir, yang ngomong Kiseno siapa ya? Yang ngomong pamomong kiwa pamomong tengen. Nah, aku baru sadar, aku baru mikir, yang ngomong, kenapa nenek ini melayaknya nggak malam hari ya? Waktu Kiseno meninggal itu kan sebenarnya udah banyak yang tahu. Kenapa dia nggak waktu malam begitu langsung datang? Karena dia yang ngomong, otomatis kan dia itu dekat sama Kiseno toh. Istilahnya dari kecil udah mengenal dia. Ternyata dia nganunya itu malam atau apa gitu kan. Terus kenapa dia juga langsung pulang, nggak nyampe nganter ke tempat Kiseno dimakamkan, dikuburkan gitu loh. Aku bingung, yang ngomong. Aku bertanya itu. Kemudian aku lanjut nyari alamat yang dikasih nenek tadi. Aku cari di sekitar Gambiran itu, dekat pom bensin itu, rumah yang ciri-ciri itu nggak ada gitu loh. Cuman namanya lupa, jadi aku nggak bisa nanya-nanya waktu itu. Nggak ada rumah di sini ya yang ciri-ciri kayak gini ya. Siapa sih nenek ini? Aku dalam hati bingung juga sih, karena begitu saya itu baru aku pikir waktu boncengin itu, malah nggak kemikir, kita biasa ngobrol-ngobrol biasa gitu. Sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya, siapa tahu ada yang kenal sama mbah-mbah itu. Aku pengen main ke rumah dia sih, tapi kalau emang dia manusia, tapi kalau emang dia yang ngomong Kiseno Nugro, istilahnya apa yang ngomong itu, istilahnya apa ya, kakek buyutnya yang ngomong dia, yang munglo entah dia, istilahnya apa ya, barang astral tidak kasat mata ya, aku nggak penasaran lagi. Tapi kalau dia manusia ya, aku ingin silaturahmi ke tempat dia, karena sampai saat ini pun saya masih bertanya-tanya siapakah orang itu gitu loh, apa orang apa astral. Tapi kalau orang harusnya itu dia melayat sampai mengantar ke makam Kiseno dan pergi, dan kemudian tinggal di situ sebentar, paling enggak sampai 7 hari. Tapi kalau dia bukan manusia, istilahnya astral yang ngomong Kiseno, yang mendampingi Kiseno selama ini, ya wajar lah kalau dia begitu, karena kan udah waktunya dia kembali ke tempatnya lagi, ke tempat asalnya lagi, karena dia udah cukup ngomong Kiseno gitu. Sampai sekarang pun apa ya, saya masih bertanya-tanya hal itu. Cukup sekian dulu kiranya cerita di sekitar kita kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.